dan online Pak Rulai sebagai pemimpin ketua Papua, dan ada tugas SNS dan Pak Depan. Assalamualaikum Prof. Pada sore hari ini dipertemukan dalam rangka ujian tesis yang berjudul pemanfaatan sampah organik pada lubang resapan biologi untuk keberlanjutan konservasi air di Kampung Iklim, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Pengalian, Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini telah hadir Mas Agus Sumartono selaku penulis tesis ini, dan nanti kita masih bersama berempat. Dan pada kesempatan kali ini untuk tidak memperlama waktu, saya kira saya ingin bertanya dulu kepada Mas Agus Sumartono. Pada saat ini sehat? Siap, Prof. Siap untuk ujian? Siap, Prof. Nah, siap untuk ujian. Maka sebelum ujian, mari kita bersama-sama berdoa untuk baik. Akan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ujian tesis pada sore hari ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Agus Sumartono, seperti biasa, paparan ujiannya ada 3 tahap. Yang pertama paparan dari mahasiswa dari Mas Agus Sumartono, itu Mas Agus Sumartono lagi memaparkan maksimal 20 menit. Dan ada dialog, ada 2 pemimpin dari penguji, dan saya selaku ketua penguji dan kawan-kawan. Jadi masing-masing sesuai dengan ini, dengan psikolnya. Dan saya berharap nanti tidak itu Pak Sumartono memaparkan seperti pada ujian sebelumnya. Hari ini saya akan persilakan dan begini aja sekarang jam 15.25 20 menit sampai jam 15.40. Saya persilakan Mas Agus untuk memaparkan. Selamat siang, Prof. Sri Puryono, Bapak pembimbing saya, Pak Jabon, Wajib Hidayat, yang setia mendampingi. Demikian juga Pak Fuad, uji tesis, serta Pak Ruli yang saat ini sedang online dalam melaksanakan kegiatan ini. Kekeringan yang terjadi dan banjir selalu ada dalam peradaban manusia. Di Indonesia, di Kota Semarang, ketika memasuki musim hujan, jadi banjir. Ketika memasuki musim kemarau, terjadi kekeringan. Sehingga saya tertarik untuk mengambil judul terkait dengan pemanfaatan sampah organik pada lubang resapan biopori untuk keberlanjutan konservasi air di Kampung Iklim, Purwokeling, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Yang terdiri dari 5 bab. Yang pertama dari pendahuluan, kemudian bab 2 tinjauan pustaka, bab ketiga metodologi, bab keempat hasil dan pembahasan, serta bab kelima kesimpulan dan saran. Kota Semarang adalah kota yang memiliki sektor unggulan. Yang pertama yaitu di sektor perdagangan, kemudian sektor jasa dan industri. Yang mana di Kota Semarang ini masyarakat yang beraktivitas ketika pada waktu siang hari mencapai sampai dengan 2,5 juta jiwa. Dan yang memiliki KTP Kota Semarang dan bermalam hanya 1,6 juta jiwa. Keunikan Kota Semarang ini memiliki tipologi daerah dataran pantai, dataran rendah, dan daerah perbukitan dengan luas wilayah 39.900
923 hektar terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Dengan keberadaan tersebut, Kota Semarang mempunyai berbagai permasalahan yang terjadi, mulai dari polusi udara, persampahan, bencana banjir, tanah longsor, akibat dari perubahan tata guna lahan, baik itu untuk kegiatan pemukiman maupun kegiatan kawasan industri. Sehingga kami berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang pemanfaatan air hujan. Di sini pemanfaatan air hujan terdiri dari menggunakan, memanfaatkan, serta meresapkan air hujan ke dalam tanah melalui 3 kegiatan, yaitu kolam pengumpul air hujan, sumur resapan, dan lubang resapan biopori. Sedangkan lubang resapan biopori ini merupakan kegiatan bagian dari kegiatan program Kampung Iklim, yaitu kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Ya. Dalam adaptasi, yaitu untuk mengendalikan kekeringan, banjir, dan tanah longsor, serta aksi mitigasinya yaitu dengan pengelolaan sampah limbah padat dan limbah cair. Lubang resapan biopori ini adalah lubang yang dibuat tegak lurus vertikal masuk ke dalam tanah dengan diameter 10-25 cm dan kedalaman kurang lebih 100 cm dan atau tidak melebihi kedalaman muka air tanah. Dengan lubang resapan biopori tersebut dapat meresapkan sampai dengan 60,74%, tetapi tanah tanpa dilengkapi lubang resapan biopori hanya dapat meresapkan 39,25% menurut penelitian Budi pada tahun 2013. Sedangkan pada saat ini di Kota Semarang telah memiliki sebanyak 8.760 lubang resapan biopori yang tersebar di 63 kecamatan, 16 kecamatan. Sehingga kami merumuskan masalah bagaimanakah pengaruh penerapan teknologi LRB dengan perlakuan yang berbeda terhadap laju infiltrasi tanah. Kemudian yang kedua, bagaimanakah dampak sosial yang ditimbulkan dari penerapan LRB, serta yang ketiga, bagaimanakah strategi untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan lubang resapan biopori ini di Kampung Iklim Purwokeling. Sehingga dengan tujuan tersebut dapat memberikan manfaat secara akademis maupun secara praktis, sehingga memiliki tujuan penelitian mengkaji pengaruh penerapan teknologi LRB dengan perlakuan yang berbeda, yaitu hanya diisi dengan serasah murni atau sampah organik saja. Kemudian yang dua diisi dengan serasah dan ekoenzim serta EM4 terhadap laju infiltrasi tanah. Kemudian yang kedua adalah untuk mengevaluasi dampak sosial dari penerapan LRB tersebut, serta merumuskan langkah aksi untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan lubang resapan biopori tersebut. Untuk kerangka pikir yang kami gunakan yaitu menjelaskan secara lengkap, menonjolkan sumber-sumber variabel yang diteliti sehingga dapat dirumuskan masalah dan didapatkan kepentingan untuk mengungkap fenomena masalah yang terjadi terkait dengan penelitian lubang resapan biopori ini. Sedangkan untuk wilayah studinya, kami mengambil 3 titik, yaitu pada stasiun pertama yaitu di Taman Masjid, kemudian stasiun yang kedua di Taman RT, dan yang stasiun ketiga di Taman Balai RW 10. Untuk desain ataupun desain penelitian ataupun eksperimental penelitian ini, dengan memasukkan sampah organik 1 kg pada stasiun 1, 2, dan 3, kemudian diberikan perlakuan stasiun pertama 1, 2, dan 3, yaitu serasah murni, kemudian diisi dengan serasah dan ekoenzim, lalu ditambahkan serasah dan EM4 dengan jarak sekitar 100 cm dan penambahan ekoenzim maupun EM4 sebanyak 100 mili.
Sedangkan untuk tahapan penelitian dimulai dari menyiapkan material dan peralatan untuk dibawa ke lokasi penelitian, namun sebelumnya kami melakukan survei untuk lokasi dan mengurus perizinan pada lokasi yang akan kami pergunakan dalam kegiatan penelitian ini. Setelah mendapatkan izin, kami melakukan pengeboran untuk tanah untuk pembuatan lubang resapan biopori, serta menempatkan serasa, kemudian serasa, ekoenzim dan E4 ke dalam lubang-lubang resapan biopori tersebut selama 60 hari. Kemudian di hari ke-60 kami mengambil sampel serasa tersebut untuk kami uji baik di lapangan dan di laboratorium, serta hasilnya kami pergunakan untuk menyusun strategi berkelanjutan. Dari hasil tersebut, pengaruh penerapan lubang resapan biopori terhadap laju infiltrasi dapat dilihat bahwa dengan penambahan ekoenzim mempunyai peranan yang dapat mengubah struktur tanah ataupun tekstur tanah sehingga tanah memiliki pori-pori yang lebih banyak dan menjadikan kapasitas infiltrasi meningkat. Dalam pengamatan ini, pada stasiun pengamatan kedua, di situ terlihat bahwa dengan penambahan ekoenzim terjadi penyerapan air hujan sebanyak 0,75 liter per detik, sedangkan hanya diisi serasa murni saja hanya dapat meresapkan air sebanyak 0,28 liter per detiknya. Jadi di sini terlihat bahwa dengan penambahan ekoenzim sangat berpengaruh sekali terhadap laju infiltrasi tanah. Sedangkan terkait dengan indeks KPS air mesofauna tanah, di sini juga terlihat untuk hasil yang menunjukkan bahwa hasil tertinggi dengan penambahan ekoenzim yaitu 110 dan lubang resapan biopori dengan penambahan E4 hanya mendapatkan nilai 82. Di sini nilai tertinggi dengan penambahan campuran ekoenzim. Sedangkan untuk keanekaragaman mesofauna, di sini juga terlihat rata-rata nilai indeks kemerataan yang sangat tinggi di sini ditetapkan 1.984. Ini juga serasa yang ditambahkan dengan biopori, dengan ekoenzim. Berikut adalah keanekaragaman mesofauna tanah yang dapat kami amati di Laboratorium Biologi Universitas Diponegoro. Namun yang tertinggi di sini adalah pada taksa Colembola dan Akari untuk mesofauna tanah yang kami amati di laboratorium tersebut. Sedangkan untuk terkait dengan bahan organik, nilai tertinggi juga diperoleh dari campuran bahan organik dengan ekoenzim, yaitu 41,06 dan dengan perlakuan ekoenzim adalah 44,87%. Sedangkan untuk manfaat sosial, kami melakukan pendataan ke responden secara langsung, komunikasi dan wawancara di kampung iklim tersebut. Dari responden yang ada, memberikan manfaat secara ekonomi lebih dari 64%. Sedangkan untuk manfaat sosialnya adalah 63%. Dan yang memberikan manfaat lingkungannya adalah 70,53%. Untuk membentuk strategi keberlanjutan, kami melakukan pengujian analisis SWOT. Dari analisis SWOT yang kami lakukan terdiri dari 9 kuadran, diperoleh hasil kondisi pertumbuhan yaitu 2,75 dan kondisi stabilitas 2,6 tepat pada kuadran yang kelima. Posisi pertumbuhan tersebut mengindikasikan bahwa lubang resapan biopori telah diterapkan tetapi belum berkembang secara pesat. Sedangkan untuk strategi keberlanjutan berikutnya, kami melakukan strategi internal
strategi IFAS dan EFAS, di mana menggunakan strategi pertama SO merupakan kekuatan dan peluang, kemudian strategi kedua menghadapi ancaman yang tidak menguntungkan, strategi ketiga dihambat adanya kelemahan-kelemahan internal, dan strategi keempat paling tidak menguntungkan karena memiliki ancaman dan kelemahan internal. Kesimpulan dari riset kami menunjukkan bahwa dengan teknologi lubang resapan biopori ini memberikan pengaruh yang kuat terhadap penyerapan infiltrasi tanah dan pembentukan kompos. Hasil penelitian pada LRB menunjukkan bahwa parameter fisika dalam hal ini infiltrasi serta parameter bahan kimia yaitu C organik dan parameter biologis indeks KBSR dan keragaman mesofauna mikroarthropoda yang tertinggi dengan perlakuan serasa dan penambahan ekoenzim. Di sini sangat terlihat sekali, tadi dari hasilnya sudah saya jelaskan, kemudian bahwa penerapan lubang resapan biopori ini di lingkungan masyarakat kampung iklim menunjukkan bahwa lebih dari 60 informan menyatakan setuju bahwa LRB ini memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Berikutnya adalah strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan keberlanjutan terdiri dari 5 alternatif strategi dalam analisis SWOT. Adapun sarannya, yang pertama yaitu DLH Kota Semarang agar melakukan sosialisasi dan pelatihan secara rutin. Kemudian yang kedua, masyarakat dapat turut serta berperan aktif dalam kegiatan sosialisasi tersebut dan bekerja sama dalam pemasangan dan perawatan LRB, bahkan mengadopsi kegiatan pemberantasan seperti kegiatan pemberantasan jentik nyamuk yang sudah membumi. Berikutnya adalah kolaborasi heksahelik antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media massa, serta aparat penegak hukum untuk membentuk keberlanjutan dalam penerapan lubang resapan biopori. Dan satu hal lagi, untuk menumbuhkan sektor dari sirkular ekonomi, dapat dilakukan penambahan variabel cacing, yang mana variabel cacing ini sebagai dekomposer yang cukup ideal dalam pembentukan kompos, sehingga dapat menciptakan ekosistem yang bagus untuk media tanam bagi tanaman. Dan hasil dari cacing tersebut dapat menggerakkan ekonomi sirkuler, sehingga dapat digunakan salah satunya yang paling sederhana adalah untuk umpan pancing. Tetapi ada lagi, budidaya cacing ini dapat digunakan untuk obat-obatan, baik itu sebagai bahan baku nutrisi tubuh, kemudian mengatasi peradangan, gangguan syaraf, obat tifus, karena beberapa senyawa dalam perut cacing ini terdapat pada jenis Parenchyma javanica, mempunyai efek anti racun dan antibiotik yang bisa melawan bakteri Salmonella tipu penyebab penyakit tipes ini. Demikian Prof. Sri, Pak Jafron, Pak Ruli, dan Pak Fuad yang dapat saya sampaikan terkait dengan hasil penelitian yang terkait dengan penerapan lubang resapan biopori untuk konservasi air di Kampung Iklim Purwokeling. Mohon saran arahan, masukan untuk kesempurnaan dari penelitian yang telah saya susun ini. Terima kasih, selamat sore. Sisa 3 menit, kita sudah jadi makan dengan baik, bagus. Yang pertama saya selaku penguji di tugas akhir ini dalam susun dengan baik, banyak revisi, juga masih ada hal-hal yang kelewatan saja. Di halaman 6 Romawi, ucapan terima kasih ini kalau menjadi perhatian, yang pertama Pak Rektor dulu. Siap, Pak. Ya, atau pengantar itu. Rektor, lalu yang lain. Ini karena ini menjadi dokumen. Karena ada rapat gede, yang berikutnya
Jadi ujian itu saya sampaikan itu juga mungkin alhamdulillah. Dan yang kedua, itu kan mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi ini semuanya belum ada. Dampak ekonomi, sosial, ekonomi dan lingkungan. Karena kesimpulan ada. Namanya konsistensi negara ini ya, itu pendahuluan, nanti juga pusaka, itu ada penelitian, pembahasan dan kesimpulan saran itu harus satu garis ya, garis inline. Jadi kalau di tambahkan juga masing-masing juga penelitiannya sosial, ekonomi dan lingkungan. Kita katakan di relevan. Tapi kesimpulan itu muncul. Kemudian juga ada beberapa tata tulis misalnya efektivitas, bukan pakai F tapi pakai P. Jadi kalau nanti dalam bahasa Indonesia yang disempurnakan itu nanti teman-teman cek saja efektivitas, produktivitas itu P adalah tidak P, produktivitas. Dan ini saya ingin tahu pendalaman tugas. Di sini yang pertama saya ingin tahu sebenarnya berapa besar sih tanda petik produk sampah hari di Kota Semarang itu berapa ton? Mencapai lebih dari 1.000 ton. Lebih. Kemudian Kota Semarang mampu mengelola berapa ton dari sini? Dari 1.000 ton hanya mampu 70%. Jadi yang 30% mengukur terakumulasi. Tidak dalam jangkauan karena di pinggiran kota, Pak. Di Gunung Pati, di Mijen, belum terlayani. Itu kira-kira apa nanti ke depannya? Penelitian ini kan nanti kan juga akan dipertanyakan tentang sampah. Ini tentang sampah ini. Tentang sampah yang 30% ini kira-kira prioritasnya apa nanti? Di tangan ini. Misalnya tadi ada di ekonomi sirkuler, nanti ada di situ ada beberapa blok-blok itu yang ditangani, nanti ada teknologi yang kepatuhan sehingga semua ataupun sebagian besar itu bisa tertangani sampah. Kira-kira gimana? Jadi nanti kami akan melakukan pembentukan kampung iklim yang kebetulan kemarin juga soan ke dalam Pak Jafron untuk kami verifikasi dari 8 besar. Dari kegiatan kampung iklim tersebut salah satunya adalah mengelola limbah padat dan limbah cair. Dengan pemanfaatan limbah digunakan untuk kompos. Karena lebih dari 70%, 60-70% sampah yang dihasilkan adalah organik. Sampah organik tersebut dikelola oleh masyarakat, yang paling tinggi adalah pemanfaatan untuk ekoenzim. Karena ekoenzim itu harus sampahnya seger-seger, buah seger, tapi buah busuk separuh, yang separuh seger baru bisa digunakan. Yang selebihnya digunakan untuk maggot. Kemudian sampah yang separuhnya digunakan juga untuk kompos. Dengan demikian, melalui program kampung iklim, bank sampah, yang 30% tadi akan ditangani. Bahkan cita-citanya Kementerian LHK itu 2025 Indonesia Zero Sampah. Nggih ngagem insinerasi tapi Berani ya Kota Semarang ini mencanangkan sebagai green and green city. Kota itu dan kota bersih. Sedang dalam proses menika, Prof. Jadi kami kan selalu setiap tahun diperingkat oleh UI Green City Metric. Dan dalam pemeringkatan tersebut kami selalu mendapatkan peringkat-peringkat dalam kota yang Green City tersebut dengan berbagai indikator yang ada. Baik itu dari pengelolaan tata guna lahan, tata pamong, sampai tata ruang, bahkan pengelolaan air dan sampah. Green City ini
ruang terbuka hijau di Kota Semarang menurut pendapat Pak Bos sudah terpenuhi nggak minimal 30%? Jika digabung dengan ruang terbuka umum, sampun memenuhi, Bro. Ruang terbuka kan ada ruang terbuka umum dan privat. Yang ketika umum dan privat ini digabung sudah memenuhi. Tetapi kalau hanya ruang terbuka yang dimiliki Pemkot masih belum memenuhi. Berikutnya, ini mengenai LRT ya. Kalau merasakan Dukuri, kemudian diceritakan dengan Kapolda, adalah apa itu di kegiatan dan organisasi. Ini regulasi yang mendukung itu sudah dikuatkan penggunaannya di perumahan, baik orang maupun itu di oleh resident itu sudah dilaksanakan. Sebagian sudah dilaksanakan untuk pengembang-pengembang yang menyusun dokumen. Pengembang-pengembang kecil masih belum, setiap tugas kami melaksanakan sosialisasi ke masyarakat. Bisa kerusakan lingkungan, bisa gangguan sosial, bisa gangguan keanekaragaman hayati, hal yang dari jenis tadi bisa gangguan kesehatan, bisa peningkatan prevalensi penyakit dan macam-macam. Itu Bapak Ibu. Jadi kita balikan air ke siklus yang ada. Jadi selama ini kalau air kan hanya jatuh ke tanah tersendirinya, tapi membantu melebihkan kembali, mengembalikan air ke dalam. Ini sudah punya dokumen ini, akor ya. Jadi dia pasti punya persetujuan. Berarti kalau dia beroperasi nggak punya izin lingkungan, pertama itu adalah apa namanya? Tetapi lah ini ya. Saya sosialisasi email di lantai katanya Yang namanya Putri itu saya belakangan nggak apa-apa. Tahu saya hanya ada polisi langsung tangkap kan, proses penyidikan bahwa itu namanya remote. Jadi pidana pembunuhan Urutannya apa? Dengar suara saya? Perkosaan misalnya gitu. Udah boleh mau perkosa, kasih saja. Apa saja Pak Fuad, monggo dipersilakan oleh Prof. Sri Matur nuwun. Masih di mute Pak Fuad. Saya keluar ruangan dulu sebentar. Baik, terima kasih Prof. Purwono atas waktunya. Pak Agus, selamat untuk tahapan ujian sudah dilalui. Ini tadi pagi saya dengan Pak Agus ini juga jadi juri Profim tadi. Saya tadi ke Mangun Sari Pak Agus sama ke Juju. Baik, yang pertama terkait dengan tesisnya Pak Agus. Ini mengklarifikasi yang pertama terkait dengan LRB. Itu ada manfaat secara sosial
ekonomi dan lingkungan. Nah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana manfaat sosial dan manfaat ekonomi dari LRB tersebut. Silakan Pak. Matur nuwun Pak Fuad. Jadi manfaat sosialnya saya di sini untuk manfaat sosialnya adalah dapat membantu terkait dengan pengendalian banjir yang ada di lingkungan tersebut. Sedangkan untuk manfaat ekonominya dapat memberikan tambahan ke masyarakat, tidak perlu lagi membeli kompos, bahkan ketika digunakan untuk budidaya cacing dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih, serta bagi lingkungan dapat mengendalikan terjadinya aliran air permukaan sehingga tidak menyebabkan terjadinya banjir di lingkungan yang telah dipasang lubang resapan biopori tersebut. Ya. Mungkin sedikit saya koreksi ya Pak Agus. Untuk manfaat sosial, tadi kalau disebutkan sebagai pengendali banjir, sebenarnya kurang begitu tepat. Kalau untuk pengendali banjir ini justru lebih ke arah manfaat secara lingkungan. Nah, manfaat sosial mungkin dengan adanya LRB ini akan membuat semacam komunitas ataupun kelompok-kelompok yang ada di masyarakat untuk bisa lebih berperan di dalam pembuatan LRB. Jadi misalnya dalam satu Dasawisma atau satu RT itu nanti orang akan lebih guyup, lebih rukun, lebih lebih soliditasnya itu lebih terbangun karena mereka bersama-sama punya agenda untuk menargetkan sejumlah LRB di kawasan yang mereka tinggali, justru malah lebih ke arah sana. Ya, kemudian yang kedua, di dalam pembuatan LRB tadi, Pak Agus menggunakan ekoenzim untuk sebagai katalisator ya. Nah, kira-kira kalau dibandingkan dengan E4, apakah efektivitas laju pemecahan dari serasa itu lebih cepat mana antara ekoenzim dengan E4 Pak Agus? Pak Fuad, jadi dari hasil penelitian yang saya lakukan untuk pemecahan untuk hasil bahan organik yang dihasilkan, yang paling bagus adalah dengan penambahan serasa dengan ekoenzim dibandingkan dengan serasa dengan EM4. Tapi tidak dikaji ya Pak Agus, pengaruhnya gimana ya, belum sampai ke situ ya? Nuwun sewu belum Pak Fuad. Ya. Jadi ini hanya pengamatan secara mungkin visual, apa laju dekomposisi serasa itu lebih cepat dengan menggunakan katalisator mana. Nah mungkin nanti kalau studi lebih lanjut itu bisa diteliti Pak Agus, bagaimana pengaruh ataupun bagaimana mekanisme dari ekoenzim ini bisa mempercepat laju degradasi dari serasa. Baik Pak Agus. Nah kemudian untuk tujuan ketiga itu apa Pak? Tentang SWOT ya. Berlanjutan. Hasilnya bagaimana ini? Dalam strateginya bagaimana untuk pengelolaan berkelanjutan dari biopori ini, LRB ini? Jadi dari strategi tersebut kami melaksanakan dengan menggunakan metrik IFAS dan EFAS. Ya. Dari metrik tersebut kita yang pertama yaitu strategi pertama SO.
dengan Apa itu? dukungan dari DLH untuk menerapkan Ya. biopori. Kemudian masyarakat tertarik untuk menerapkan LRB di halaman rumah, masing-masing 2 LRB tiap rumahnya. Kemudian terdapat program kampung iklim yang akan mendukung terkait dengan penerapan LRB. Manfaat ekonomi dari penerapan LRB tersebut dan terdapatnya komunitas lingkungan yang mendukung penerapan LRB tersebut. Oke, Sedangkan baik. untuk strategi yang kedua, Ya. yaitu kondisi lingkungan ancaman yang tidak menguntungkan. Kondisi lingkungan yang sudah beraspal dan berpaving. Kemudian ruang terbuka yang berkurang, kemudian kurangnya pemeliharaan LRB, serta penggantian anggota ataupun komunitas yang menurunkan tingkat penerapan LRB tersebut. Demikian, Bapak Buat. Oke, baik Pak Agus. Nah, ini di dalam risetnya Pak Agus, untuk lokasi stasiun pengamatan atau penelitian itu ada di Kelurahan Purwoyoso, yang notabene merupakan kawasan urban ya. Sementara di Kota Semarang itu ada beberapa kawasan yang masih kawasan rural atau pedesaan. Contohnya misal di kawasan Gunung Pati, kawasan di mana itu Mluweh, Jabungan, yang masuk Kecamatan Banyumanik itu masih berusaha pedesaan. Di mana kalau saya lihat di kawasan tadi ya, pedesaan itu masih banyak lahan-lahan yang kosong yang memungkinkan infiltrasi air itu akan lebih mudah masuk ke dalam tanah. Nah, apakah LRB ini bisa diimplementasikan atau diaplikasikan dan secara ekonomi apakah bukan ekonomi ya, secara apa namanya, usaha dan hasilnya apakah masih relevan kalau diterapkan di kawasan-kawasan pedesaan walaupun masuk dalam Kota Semarang? Silakan Pak Agus. Baik, Pak Fuad. Jadi biopori ini kecil, mungil, mudah, dan dapat dilaksanakan serta manfaat. Sehingga dipasang di daerah manapun sangat bermanfaat, kecuali di daerah dataran pantai. Di situ kurang bermanfaat. Manfaat biopori ini sendiri sebetulnya tidak hanya untuk meresapkan air hujan, tetapi tadi dapat digunakan untuk memproduksi kompos. Demikian juga dapat digunakan untuk budidaya cacing. Dari situ cukup efektif sekali penerapan biopori tersebut di berbagai tempat. Demikian, Pak Buat. Ya, berarti artinya di tempat-tempat tadi ya, di Kecamatan Gunung Pati, di Jabungan, Mluwek, Jabungan itu juga bisa layak ya direkomendasikan untuk dibuat biopori di tempat tersebut. Betul nggak Pak Agus? Layak, Pak Buat. Ya. Terakhir mungkin ya Pak Agus, apakah kalau kita melihat ada hasil yang menyatakan bahwa keanekaragaman dan kelimpahan dari mikrofauna tanah cukup bagus di biopori atau LRB yang menggunakan ekoenzim. Nah, apakah Pak Agus melihat hubungan antara penggunaan ekoenzim dengan tingginya keanekaragaman dari mikrofauna tanah? Ya, halo Pak Agus. Iya, Pak Buat. Baik, saya melihat melalui pengamatan di mikroskop serta perhitungan dari kemelimpahan mesofauna yang saya amati. Di situ terlihat bahwa dengan penambahan ekoenzim terjadi didapatkan hasil kemelimpahan yang lebih dibanding dengan perlakuan menggunakan E4 dan tanpa perlakuan. Terima kasih. Jadi Pak Agus mungkin bisa membandingkan dengan penelitian orang lain di artikel atau jurnal bagaimana hubungan antara kelimpahan mesofauna tanah dengan penggunaan ekoenzim di dalam LRB misalnya. Dan tadi bisa dipakai untuk lebih memperkaya dan memperdalam diskusi pembahasan yang ada di naskah tesisnya Pak Agus.
Oke, itu tambahan dari saya ya. Oke, makaten Prof Pur untuk ujian dari saya. Terima kasih. Waktu kami kembalikan ke Prof Sri Puryono. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekalian yang online jadi Pak Ruli, kami persilakan Pak Ruli memberikan. Baik, Kalau baik, terima kasih Prof Pur. Pak Agus, ya. Jadi dari hasil penelitian Anda ini, penerapan teknologi lubang resapan biopori ya, yang ditambahkan ekoenzim, ini hasilnya paling baik ya. Baik dari sisi meningkatkan kecepatan infiltrasi maupun dari menghasilkan pupuk komposnya tadi ya, organiknya ya, itu ya. Nah, pertanyaannya, ini kalau diterapkan ya, diterapkan teknologi LRB ini dengan ekoenzim ya, kira-kira apa saja tantangan yang muncul dalam penerapan LRB plus ekoenzim ini? Monggo, silakan. Terima kasih Pak Ruli. Tantangannya untuk memproduksi ekoenzim ini butuh waktu 3 bulan baru bisa dipergunakan. Sehingga untuk mendapatkan ekoenzim perlu waktu meskipun dari sampah-sampah yang ada. Kemudian masyarakat masih kurang menyadari untuk kemanfaatan dari biopori tersebut. Demikian Pak Ruli. Oh, baik ya. Kalau dari sisi ketersediaan bahan baku ekoenzim bagaimana? Sebetulnya ketersediaan bahan baku ini cukup melimpah. Karena yang kita ambil, andai kata buah itu ada busuknya kita potong, kita gunakan untuk pakan maggot ataupun untuk kompos. Yang di pasar-pasar buah, pasar tradisional itu sangat banyak sekali. Ketika kebetulan saya kan ada kegiatan patroli kebersihan sampah. Sangat banyak sebetulnya, bahkan dari tukang ini, tukang rujak keliling itu, abang-abang itu kan kulit buah, kemudian ini bisa digunakan untuk bahan baku ataupun bahan organik dari pembuatan ekoenzim tersebut. Oke, berarti dari bahan baku tidak masalah, hanya dari sisi lamanya ya untuk membuat ekoenzim. Kira-kira sudah ada solusinya nggak untuk mengatasi lamanya ini buatan ekoenzim? Mungkin DLH punya pengalaman bagaimana? Baik Pak, jadi DLH tidak bergerak sendiri meskipun kami saat ini dipercaya oleh Superindo untuk setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat mengambil bahan organik tersebut secara gratis dan cuma-cuma. Sudah ada 5 outlet Superindo yang kami kerjasama dengan kami. Sehingga kami bisa membuat ekoenzim tersebut setiap 3 hari 1 minggunya adalah sampai dengan kapasitas 150 liter ekoenzim. Kemudian kami mendapat dukungan juga dari komunitas-komunitas ekoenzim, baik itu yang ada di komunitas ekoenzim Nusantara, yang tempatnya ada di Indrapasta, Pondok Indrapasta, kemudian relawan ekoenzim Indonesia, bahkan bank-bank ekoenzim yang sudah bermunculan yang ada di masyarakat, terutama yang telah mengikuti kegiatan bank sampah dan program Kampung Iklim. Ini sudah banyak sekali yang ada di masyarakat ekoenzim ini. Ya, berarti meskipun tantangan pembuatan ekoenzim itu nyata ya, cukup menantang 3 bulan ya, tapi komunitas-komunitas ya yang berperan ikut membantu dalam membuat ekoenzim dan mempopulerkan sosialisasi sudah cukup banyak ya. Artinya
ini modal yang bagus ya untuk bisa menerapkan ekoenzim dalam teknologi LRB. Nah, untuk sisi lain, tantangan lainnya apakah pemeliharaan dan monitoring lubang resapan biopori juga dirasa ini jadi tantangan juga nggak ini, pemeliharaan dan monitoringnya? Jadi tantangan, karena lubang resapan biopori tersebut ketika ada di masyarakat, kadang tidak dimanfaatkan untuk diisi sasah organik tersebut, hanya untuk meresapkan air hujan saja. Kemudian ada juga yang sudah diisi tapi lupa manen. Oke. Tapi banyak juga masyarakat yang setelah mengetahui sosialisasi terkait biopori ini, mereka sangat senang karena dari hasil biopori tersebut mendapatkan kompos, dan mereka tidak lagi membeli kompos, memanfaatkan kompos yang dihasilkan dari dalam lubang resapan biopori tersebut. Ya, berarti manfaat sampingan dari LRB yaitu kompos ini yang perlu disosialisasikan mungkin ya. Karena kan kalau yang tidak menggunakan serasa dan juga lupa panen, artinya kan dia tidak begitu mengetahui ya tentang manfaat komposnya ini. Itu yang perlu ditingkatkan mungkin itu ya. Oke. Nah, dari sisi dukungan pemerintah dan kebijakan sejauh ini bagaimana untuk LRB, teknologi LRB, dan juga untuk ekoenzim? Dukungan pemerintah, Kota Semarang telah memiliki peraturan Wali Kota Semarang terkait dengan drainase yang pada salah satu pasalnya adalah mewajibkan setiap pengembang perumahan dan rumah tempat tinggal membuat salah satunya lubang resapan biopori, kemudian sumur resapan, dan pemanenan hujan. Dukungan anggaran, birokrasi dan anggaran mungkin ada juga nggak? Jadi kami dari DLH, kami belanja gula merah tebu ataupun GMT. Kemudian kami belanja tong, dan kami menyediakan tenaga untuk khusus membuat ekoenzim ini dari DLH. Kebetulan ada di tim saya, itu kita belanja hampir 1 ton untuk dari sisi pembuatan lubang untuk bioporinya, peralatan, bagaimana dukungan pemerintah membantu dalam hal peralatan ini? Kami juga mengadakan alat biopori tersebut sebanyak 500 alat buah setiap tahunnya, dan 5.000 lubang untuk resapan biopori yang akan kami pasang di seluruh kelurahan yang ada di Kota Semarang. Ya. Sudah ada nggak keterlibatan dan partisipasi komunitas? Kalau tadi kan ekoenzim ada ya. Kalau LRB-nya, lubang resapan biopori, sudah ada belum? Sudah ada, Bapak, terutama untuk lokasi-lokasi yang telah ada di program Kampung Iklim, yang terbentuk di program Kampung Iklim. Oh, ada ya di sana. Ya. Oke. Nah, sudah tergambar belum rencana implementasi lubang resapan biopori dari hasil penelitian ini kan yang dicampur atau ditambahkan ekoenzim? Bagaimana rencana implementasi di masyarakat? Implementasi di masyarakat bisa dilaksanakan karena kami punya tabungan ekoenzim ini banyak sekali. Sehingga ketika kita datang ke masyarakat, kita membawakan ekoenzim dan menggerakkan mereka untuk memanfaatkan ekoenzim ini sebagai dekomposer yang dapat membantu percepatan kompos dalam pembuatan di dalam lubang resapan biopori tersebut. Oke.
Baik ya. Pak Agus, untuk tesisnya sendiri ya, masih ada ditemukan beberapa poin kesalahan penulisan ya, meskipun itu minor ya. Tapi sudah saya berikan catatan, nanti saya kasihkan, dikirimkan catatannya di dalam filenya di sana ya. Itu jadi tentang kesalahan-kesalahan penulisan tipografi, juga ada ya sedikitlah format yang tidak konsisten ya. Terus juga kesalahan untuk tata bahasa gitu ya. Ini mohon diperbaiki, tidak banyak tapi untuk lebih menyempurnakan lagi ya. Kalau untuk tadi kan ekoenzim sudah ditanyakan oleh Pak Fuad ya. Apakah sudah menambahkan juga untuk sisi ilmiah ekoenzimnya di dalam tesis Anda? Sudah kami tambahkan. Sudah ya? Oke. Ya, karena itu hasil temuan Pak Agus ya, yang terbaik, berarti harus juga disinggung ya tentang sisi ilmiahnya gitu ya. Dari hal-hal lainnya tadi rasa-rasanya cukup mendukung ya, semua hal banyak mendukungnya gitu untuk penerapan LRB sama ekoenzim ini. Berarti satu hal yang positif gitu kan. Satu lagi mungkin, apakah sudah ada perusahaan-perusahaan ya melalui program CSR ya, Corporate Social Responsibility, yang menggarap LRB atau mungkin juga ekoenzim ini? Sudah ada, Mbak Huli, di PT Karya Deka Alam Lestari, pengelola kawasan BSB City. Di sana kami mendampingi untuk pembuatan ekoenzim, kompos, kemudian maggot yang akan diaplikasikan ke dalam lubang resapan biopori yang sudah dibuat di masing-masing rumah di BSB City tersebut. Oh, biasanya dukungannya berupa apa CSR-nya? Ekoenzim dan pembuatan setiap rumah yang dibangun di sana sudah disediakan LRB dan pemanenan air hujan. Oh, perumahannya langsung menerapkan ya. Oke. Tambang perumahan. Fasilitasnya. Ya. Ada tidak penghargaan dan insentif dari pemerintah daerah untuk komunitas atau mungkin individu yang menerapkan teknologi LRB? Ada, Pak. Nanti rencana tahun depan saya akan melaksanakan lomba LRB untuk kampung-kampung hebat yang ada di Kota Semarang. Hal tersebut nanti bisa kita berikan reward, baik itu sertifikat, kemudian piagam penghargaan, trofi, dan uang pembinaan. Ya, baik. Dan juga mungkin yang kelemahan di kita itu lebih ke pemantauan dan evaluasi ya, biasanya. Iya. Jadi kita sregep membuat, tapi monitoring atau mengawasi dan evaluasi berkalanya ada nggak yang sudah berjalan? Tidak hanya buat gitu loh, tapi berkelanjutannya itu gitu loh. Bagaimana, ada praktek yang baik mungkin yang pernah ditemukan Pak Agus? Untuk best practice-nya adalah di lokasi kampung-kampung iklim, Bapak. Jadi untuk lokasi kampung iklim ini kan sudah mereka memahami bagaimana melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap terjadinya perubahan iklim. Salah satunya adalah dengan membuat lubang resapan biopori tersebut. Sehingga secara otomatis dalam kelompok, masyarakat yang ada di dalam kelompok tersebut sudah melakukan pemanfaatan dan pemanenan dari biopori yang ada. Tetapi untuk lokasi-lokasi lain yang belum terlingkup dalam program kampung iklim ini, ya
hanya baru bisa membuat, untuk Oh, gitu. memanfaatkannya masih belum memahami mereka. Oke. Oke. Baik, saya rasa cukup dari saya. Saya kembalikan ke Ketua Penguji, Prof. Sri Puryono. Dipersilakan. Terima kasih Pak Roni. Banyak masukan dari Mas Agus. Ada nanti akan dikirim juga catatan-catatan di saat nanti akan menjadi apa itu naskah final tahun Jerman. Nilainya Pak Jabron mana Pak Jabron? Pak Jabron. Jangan lupa Pak Jabron ini bagus. Ya, ya ini giliran berikutnya Pak Jabron selalu berbicara. Kami persilakan dan masukan, saran dan juga tanya mengenai apa yang sudah ditulis sama Mas Agus. Monggo Pak Jabron, saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambarannya bagaimana? Tim khusus, tim pengawas, Matur nuwun, Pak Jabron. Jadi tim khusus tersebut adalah kolaborasi antara DAH, Dinas LH, tim kami, kemudian masyarakat yang sudah terbentuk dalam program Kampung Iklim, dan OPD pendukung. OPD pendukung itu ada DPU, Disperkim, Bapeda, Dinas Tata Ruang, yang akan mendukung kegiatan kami. Demikian juga tadi ada CSR, dan bahkan kami akan mengajak serta penegak hukum. Yang paling dekat adalah Babinsa, Babin Kamtibmas. justru tidak kerja. Tapi enggak, aksi yang langsung bisa berubah. Sesuatu jelas dari orang sumber daya yang dari komponen pembiayaan ada ini langkah utama kembangan yang Sakit dikembangkan yaitu dengan keberlanjutan melalui partisipasi masyarakat. Masyarakat diajak serta dalam tidak hanya membuat, tetapi juga memanfaatkan dari lubang resapan biopori tersebut. dan mungkin ada semacam di yang berkomunikasi namanya dengan deaktivator alias enzim yang sudah jadi ditambahkan berbagi kira-kira seperti ragi tempe tidak usah membeli ragi tapi tempenya yang sudah hasil atau apa itu juga tapi bosan itu akan menjadi ragi
nasional. Benar. Secara panduan pembuatan ekoenzim memang 3 bulan. Tetapi belum lama saya juga mendapatkan semacam biang yang namanya promik. Promik itu bahkan bisa mengolah sampah organik menjadi kompos itu tidak perlu waktu lama, hanya 1 detik. Dari sisi manfaatnya. Tetapi dari sisi visualnya masih perlu waktu dalam pembusukan tersebut. Ini nanti akan kami kombinasi antara promik, ekoenzim, kemudian ekoenzim yang sudah jadi ataupun ampas ekoenzim akan kami gunakan juga untuk biangnya. Oke. Bibit. Jadi setelah disaring, pemanenan ekoenzim itu kan harus melalui penyaringan. Jadi buah-buah yang sudah terfermentasi, kemudian lapisan-lapisan jamur yang ada di atas, itu kami pisahkan. Nanti kebetulan saya membawa contoh ekoenzim di depan. Jadi yang sudah bisa diaplikasikan. Tetapi dijadikan bibit. Karena ekoenzim tersebut masih murni. Sekitar 100 mili. Itu bisa menjadi 500 mili. Jadi dikalikan 50 minimal. Bahkan dienjarkan sampai 100 kali juga masih bisa untuk penyiram tanaman. Jadi manfaat ekoenzim ini tidak hanya untuk membuat kompos, tetapi ketika kebetulan di balai kota, kemudian di masjid-masjid, ketika pada saat Idul Kurban, Idul Adha, biasanya tempat penyembelihan itu kan dikerumuni lalat dan berbau sampai lebih dari seminggu. Ekoenzim kami laris manis. Digunakan, dianjurkan untuk nyemprot, membersihkan lokasi tersebut, enggak sampai 2 hari sudah enggak ada lalat dan baunya sudah hilang. Buatan ini organik, kalau formalin kan kimia. Yeah. Kalau di pemerintahan itu Jakarta, itu apakah juga dan kelihatannya seksinya masih dipolitisir ya, miring begitu. Karena apakah itu juga akan kejadian yang karena politik yang seperti itu. Prospeknya bagaimana? Baik, Bapak. Jadi kalau yang dibuat Nun Sewu di Jakarta itu bukan lubang resapan biopori, tapi sumur resapan air hujan yang diameternya lebih besar dan kedalamannya cukup dalam, bisa sampai 2-3 meter. Serta pemasangannya di pinggir-pinggir jalan, sehingga ketika dilindas mobil dengan beban yang lebih akan rusak dan dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan serta penempatannya masih kurang efektif di sana. Tapi kalau kami yang ada di Kota Semarang ini kan lubangnya hanya 10 cm, 10-20 cm ini kan tidak berbahaya, baik bagi manusia maupun bagi lingkungan, bagi kucing dan lain sebagainya tidak membahayakan. Berbeda. Kalau di sana gede-gede ini, kalau di sini kan kecil-kecil. Oke. Ya. Harus melihat lokasi dulu itu Bapak, kalau memasang. Jadi tidak langsung pasang. Itu sekalipun kecil. Ya. Harus menciptakan gudang itu harus ada yang terakhir berkenaan dengan tim yang terintegrasi sistemnya
nyamuk waktu yang lama. Terus terima kasih. Baik, terima kasih Pak Japron. Saya kira cukup dari 4 komisi sudah memberikan masukan, pertanyaan, klarifikasi. Untuk itu, kedua, Saskors, Tunda, ujian ini saya persilakan Mas Agus keluar sebentar. Lebih musyawarah. Silakan. Mohon izin